4 sehat 5 sempurna itu hanya ada di tahun dulu sekali. Tahun dulu. Betul. 2013 kita sudah mulai berganti menjadi pedoman gizi 13 pedoman gizi seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PK dimanapun Anda berada, kembali di Serambi Kota Barat Podcast bersama dengan Ana Azlina. Nah Sobat PK, untuk hari ini kita berada di program acara Bincang-Bincang. Kita akan membahas seputar gizi yang kita ketahui ya ini Sobat PK, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Gizi Nasional. Tepatnya di tanggal 25 Januari. Di studio podcast saat ini Sobat PK sudah hadir 2 bintang tamu ya di studio podcast. Ada Ibu Tiara Putri Kusumawardani Sarjana Gizi yang merupakan konsultan gizi dari Puskesmas Purwosari Solo. Kemudian ada salah satu siswi kita dari kelas 5 dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, yaitu ada Kaira Mahaba Hardika. Baik Sobat PK, langsung yuk kita sapa siapa ini tadi yang ada di studio. Assalamualaikum Kaira. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum Ibu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat nih semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Kaira sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kaira sama Ibu Tiara karena sudah hadir di studio podcast. Nah, topik kita ya, Ibu Tiara dan juga Kaira. Jadi topik kita untuk hari ini itu tentang gizi, seputar gizi. Dan kita tahu bahwa di bulan Januari ini kan sebentar lagi ada peringatan Hari Gizi yang notabene tidak banyak Sobat PK yang di rumah itu tahu bahwa di tanggal 25 itu sebenarnya peringatan Hari Gizi ya. Sebenarnya nih Bu Tiara nih ya, kenapa di tanggal 25 itu kita peringati sebagai Hari Gizi? Nah itu kok bisa ditetapkan di tanggal 25, itu kenapa Ibu? Ya, jadi kenapa tanggal 25? Dulu awalnya mulainya ya pada tahun 1951 itu bersama dengan berdirinya sekolah penerangan makanan. Ya, sekolah penerangan makanan, di mana di situ yang mendirikan adalah Prof. Purwo ya. Dengan adanya sekolah ini membuat banyaknya rekrutmen tenaga gizi, kemudian semakin maraknya pengetahuan tentang gizi, tentang makanan ya, lebih tentang makanan terlebih dahulu. Kemudian pada tahun 1960 itu baru ditetapkanlah pada tanggal 25 itu adalah Hari Gizi. Seperti itu Ibu. Jadi Sekolah penerangan makanan itu maksudnya seperti apa nih Bu? Sekolah penerangan makanan. Iya. Jadi itu sekolah didirikan mungkin pada zaman penjajahan Belanda ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin dari Belanda itu namanya sekolah penerangan makanan itu tadi. Jadi mungkin hanya seputar makanan karena kan dulu kan ekosistem juga belum terlalu di ini ya, jadi makanan semua sembarangan makan. Sulit gitu ya. Zaman dulu kan apalagi pas penjajahan, jadi adanya sekolah itu ya tentang makanan yang seperti apa sih yang harusnya dikonsumsi kayak gitu untuk masyarakat semuanya. Dan itu pas di tanggal 25. Iya, berdirinya, dibangunnya itu sampai tanggal 25 Januari gitu. Baik, ini saya baru saja dengar nih ya Sobat PK ya, informasi ada sekolah penerangan makanan sehingga ditetapkan di tanggal 25 Januari itu sebagai Hari Gizi. Nah ini ilmu baru nih ya bagi Sobat PK yang tentu saja saat ini sedang mendengarkan podcast ya, Serambi Kota Barat Podcast. Baik, Ibu Tiara, kalau dari Puskesmas Purwosari sendiri Bu, itu terkait Hari Gizi itu biasanya agendanya yang dilakukan apa dalam rangka memperingati Hari Gizi dan tujuannya itu apa? Iya, jadi kalau kita ya ini karena kan pada tahun ini ya 2024 itu tema gizinya sendiri adalah MPASI kaya protein untuk mencegah stunting ya. Dengan tema seperti itu
kami yang dari Puskesmas Purwosari mengadakan seminar tentang MPASI. Kita juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di wilayah kami. Bagaimana sih membuat MPASI yang benar itu? Karena kan pada tema kali ini mengusung temanya tentang MPASI untuk mencegah stunting. Karena bagaimanapun angka stunting di kita di Indonesia itu harus turun. Karena kalau dibiarkan dengan persentase yang tinggi atau kita tidak mencegahnya, nanti pada waktu usia sekolah seperti ini kecerdasannya menurun, terus tidak seperti anak-anak pada umumnya, pertumbuhannya juga tidak bagus seperti itu. Jadi makanya kita cegah dari sebelum usia 5 tahun gitu. Jadi memang fokusnya memang untuk masalah stunting ya, Iya, untuk betul. kegiatan di Puskesmas Purwosari. Betul. Kalau di sekolah nih ya, ini kan kemarin Usana nih ya, Kaira ya, sempat mendengar kelas 4-5 itu mengadakan kegiatan ya dalam rangka memperingati Hari Gizi. Iya. Nah itu konsepnya seperti apa, Kaira itu? Ya, kegiatan dalam rangka Hari Gizi ya di SD Muhammadiyah Perangkapsus Kota Barat. Salah satunya adalah masing-masing siswa yang terbagi dari beberapa kelompok membawa makanan dari rumah yang berbeda. Jadi ada siswa yang membawa karbohidrat, protein, sayur, buah, ada juga yang membawa susu. Nah, nanti masing-masing siswa berbagi makanan yang dibawanya itu ke teman-teman kelompoknya. Seperti contoh yang siswa yang membawa karbohidrat. Siswa yang membawa karbohidrat tersebut membagikan karbohidrat yang dibawanya ke teman-teman kelompoknya. Begitu juga demikian yang membawa protein dan lain-lain. Jadi isi piring masing-masing siswa lengkap dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu. Oh iya, keren banget Bagus ya. ya. Jadi itu kemarin program kelas 45 ya tuh. Jadi kelas 45 itu jadi satu ya, Kaira ya. Itu jadi tadi masing-masing anak diberi tugas oleh gurunya membawa, ada yang membawa protein, karbohidrat seperti itu. Nanti berbagi ya. Iya. Rasanya berbagi. Nah, ini menurut Kaira nih ya. Menurut Kaira itu kan tema kita di sini kan tentang gizi. Dari tadi kita membahas tentang gizi ya. Nah, sebenarnya untuk gizi yang seimbang, makanan yang bergizi itu menurut pandangan Kaira itu seperti apa sih untuk makanan yang bergizi itu? Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung nutrisi yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Dan nutrisi yang ada di dalam makanan bergizi ini ya meliputi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, serat, dan air. Dan mengonsumsi makanan bergizi secara cukup dan seimbang ini sangat membantu untuk memastikan tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang diperlukan. Dan mengonsumsi makanan bergizi ini dapat membantu mencegah kelebihan berat badan, kekurangan gizi, dan berbagai masalah terkait pola makan. Nah, Ibu Tiara, ini kan tadi pendapat dari seorang siswa kelas 5 ya terkait makanan bergizi. Nah, apa yang disampaikan Kaira itu memang seperti ini, Bu? Jadi memang makanan bergizi itu apakah seperti yang disampaikan Kaira ini? Iya, betul. Jadi sudah betul banget nih tadi. Kaira ini pinter ya, cerdas nih Kaira ini. Jadi memang makanan bergizi yang seimbang itu dalam satu kali makan itu memang harus ada protein ya. Pertama juga karbohidrat, protein hewani, protein nabati, kemudian ada juga sayur ya, ada sayur, ada buah gitu. Dimana sayur itu kan tadi mengandung serat ya. Betul, di situ buah juga mengandung vitamin. Jadi kita memang harus mengkonsumsi gizi seimbang ini, jadi banyak dari tadi karbohidrat, protein, lemak, kemudian sayur seperti itu biar karena tidak ada satupun ya Bu, tidak ada satupun jenis makanan itu yang mengandung keseluruhan kandungan ini tidak Jadi, ada. satu makanan tapi mengandung ada proteinnya, ada Iya, mineralnya, betul. ada. Itu tidak ada. Jadi kenapa Harus saling kita melengkapi. memang harus saling melengkapi gitu. Nah, untuk komposisi sendiri Bu, jadi untuk ketika kita makan komposisi karbohidratnya harus misalnya 1 centang atau berapa, sayurnya harus sekian, proteinnya sekian, itu komposisinya berapa Bu itu? Iya, jadi kalau untuk komposisi kita ada isi piringku, ya betul, Mbak Kaira. Nah, di isi piringku itu ada 1/3 bagian untuk karbohidrat. Karbohidrat hanya ya, 1/3. 1/3. Dimana karbohidrat itu isinya
ada nasi, ada kentang, ada mie seperti itu ya. Kemudian 1/3 lagi untuk protein hewani. Protein hewani itu udah 1/3. Kemudian ada 1/3 sisanya nih ya. Nah 1/3 sisanya ini adalah dibagi lagi. Jadi 1/6 untuk Lebih sayur, kecil ini ukuran. iya, untuk sayur dan untuk buah seperti itu. Berarti yang lebih banyak ini karbohidrat karena untuk tenaga nggih, energi Nggih. nggih. Kemudian sama protein, itu Protein. tadi untuk pertumbuhan. Tumbuh kembangnya siswa atau anak-anak itu lebih banyak di protein. Oh, baik. Gitu. Untuk porsi seperti itu tadi sama, Bu. Untuk orang dewasa juga seperti itu Iya. takarannya. Iya. Tapi kalau untuk orang dewasa ya kita harus memperhatikan dulu. Misalkan ada sakit enggak, kita tidak mengharapkan ada sakit nih, maksudnya memang kita ya harusnya sehat. Cuman kita lihat dulu kalau memang ada penyakit yang lain, misalkan ada kolesterol, ada asam urat seperti itu kan mungkin kalau orang dewasa sudah beberapa mungkin ada yang Harus kadarnya dikurangi tinggi. ya, Betul. harus dikurangi. Oke, jadi memang ya tidak seperti anak-anak karena anak-anak kan sangat membutuhkan ya kalau untuk protein. Belum ada riwayat penyakit. Iya. Gitu. Kalau nanti orang dewasa harus melihat dulu berapa yang harus dikonsumsi, apa yang harus dikurangi seperti itu. Baik nih. Kak Ira, kemarin waktu teman-teman itu membawa makanan-makanan yang bergizi tadi ya, apa itu udah sesuai porsi menurut Kak Ira? Kalau mungkinnya itu mungkin sudah sesuai ya, tapi mungkin ada yang berapa yang kurang karena mungkin lupa atau nggak tahu atau gimana, karena mungkin ada yang nggak ikut di situ ke saat Nggak itu acara padahal sudah sebelumnya. jatahnya membawa tapi ternyata Iya. nggak masuk gitu ya. Kemudian ada yang kan dulu pernah ada acara isi piringku juga saat kelas 4, tapi yang dan anak kelas 4 sekarang itu kan nggak tahu ya, mungkin belum ikut, ya udah, jadi aku belum tahu tentang porsinya. Mungkin yang kelas 5 mungkin udah benar. Sudah Oke, baik. Kalau Kak Ira sendiri waktu kemarin kan teman-teman bawa, kalau Kak Ira dari makanan-makanan bergizi tadi ya kan ada protein, sayur dan sebagainya tadi itu Kak Ira semuanya senang semuanya? Iya, suka. Suka. Jadi apa itu namanya dari kalau sayur nih ya biasanya kan anak-anak tuh paling nggak suka sayur loh Bu. Jadi kalau di SDPK ini kan anak-anak kalau kita itu kan kalau di SDPK ini kan makannya tidak box gitu, tapi kan kita Pakai piring. ya misalnya kan sudah matang kemudian kita tandingi seperti itu. Nah anak-anak kadang sayurnya sedikit saja seperti itu. Kadang ada yang nggak mau sayur, tapi memang kita memang sebagai guru anak itu harus makan, Iya. meskipun hanya harus merasakan lah sayur ini rasanya seperti apa, tidak boleh tidak mau Iya, seperti itu. Nah kalau Kak Ira suka sayur itu sejak kapan? Sejak kecil memang sudah suka sayur. Jadi mama memang membiasakan harus Iya, makan sayur karena ya. bude di rumah tuh juga masaknya di rumah sayur, jadi apa di rumah ya aku makan gitu. Harus makan ya. Iya, Jadi semua jenis sayur Kak Ira suka. iya suka. Baik, baik. Nah itu apa itu namanya? Tapi di anak usia SD ya Bu ya, itu biasanya tidak begitu suka makan karena kan kadang mereka itu kenapa nggak suka makan? Kadang mereka udah kenyang karena sudah suka ngemil. Ngemil. Ya, lebih suka ngemil kan anak-anak itu biasanya Iya. nggak mau makan udah kenyang karena Iya. udah ngemil apa. Nah kalau Khaira sendiri suka ngemil. Iya, suka ngemil sih biasanya. Contohnya apa cemilannya? Biasanya kayak buah atau Buah, kentang kentang atau goreng. ubi cilembu gitu. Ubi cilembu. Kadang juga roti, biskuit, kadang cake, itu ganti-gantian terus. Ganti-gantian. Nah, Ibu Tiara, kalau untuk camilan sendiri nih ya, camilan yang sehat untuk anak itu yang seperti apa ya Bu ya? Karena kan notabene memang anak-anak kan biasanya kalau makan itu kadang nggak mau, tapi lebih suka ngemil. Nah, camilan Iya, yang betul. sehat seperti apa itu? Iya, cemilan yang sehat tadi Mbak Kera kayaknya menyebutkan banyak sekali ya cemilannya. Itu bagus, maksudnya bukan termasuk cemilan yang tidak boleh ya. Jadi kalau yang tidak boleh itu adalah ngemil kayak ciki-ciki kayak gitu. Snack-snack yang ada MSG-nya gitu ya. Jadi dari bungkusan-bungkusan itu yang beli di pasaran itu biasanya kan ada kandungan MSG-nya yang dimana di situ tidak bagus untuk pertumbuhan ya. Untuk cemilan yang bagus itu jadi kayak bisa dibikin omelet telur gitu. Kemudian bikin aja dari rumah nugget ayam Nugget kayak gitu. ayam. Dibikin sendiri tapi kalau
terpaksa memang harus beli, ya pastikan komposisinya tepat. Maksudnya kandungan ayamnya jauh lebih tinggi daripada kandungan misalkan ada tepungnya kayak gitu. Kemudian selain itu juga bisa dari kentang goreng, ya. Kentang goreng itu Itu juga karbohidrat ya, bagus. sudah karbohidrat. Iya, karbohidrat. Cuman ya memang kalau untuk karbohidrat jangan terlalu banyak. Karena kalau kamu makannya karbohidrat terlalu banyak, Nanti nggak di mau waktu makan. siang, Iya. sudah Sudah kenyang dulu duluan. karena cemilan ya. Iya, jadi kalau sudah kenyang duluan, yang dimakan hanya karbohidrat, tidak dapat protein, tidak dapat serat, tidak dapat lemak gitu. Kalau lemak mungkin ya dapat dari kentang goreng karena gorengan, ya. Cuman kan tidak dapat proteinnya Kentang nih. goreng karena ada minyak gorengnya itu ya. Iya, jadi minyak goreng dimana kalau misalkan semua bahan yang digoreng itu mesti memiliki Sudah ada kandungan lemak. lemaknya. Iya, karena pasti minyak itu ikut dengan bahan tersebut gitu. Maksudnya jadi satu gitu. Tidak bisa kita pisahkan. Kalau sudah digoreng kita pisahkan, misalkan kita tiriskan, betul kita tiriskan. Cuman tetap ada kandungan minyak di Kandungan situ. minyaknya ya, karena kan Sebagai lemak. apalagi kalau yang digoreng tapi ternyata minyaknya tuh masih banyak, sudah ditiriskan tapi masih Masih ada banyak. minyaknya. Iya. Contohnya kayak makanan bakwan itu ya. Jadi Iya. kadang masih ada berminyak Iya, itu lah. iya, Nah, betul. itu berarti sebenarnya bahaya ya Bu ya, karena lemaknya kan juga banyak ya. Kalau untuk anak-anak sih bagus. Maksudnya untuk terlebih bukan minyak yang sudah beberapa kali pakai nih, jadi baru sekali pakai seperti itu bagus karena kebutuhan lemaknya dia juga masih diperlukan gitu. Kalau misalkan bisa juga lemak, karena misalkan beberapa ayam, daging itu dia punya kandungan lemak sendiri di dalam bahan tersebut. Jadi meskipun dia tidak digoreng, di air fryer pun ya itu bisa matang karena dia punya lemak sendiri yang nanti bisa menjadikan matang bahan tersebut. Baik, Seperti itu. iya. Oke. Hari ini Kaira sarapan apa? Hari ini tuh aku sarapan nasi, Nasi, sayur oke, sop, karbohidrat, sayur sop. sama telur rebus. Sama telur rebus udah cukup itu ya Bu ya, betul. berarti nasi Iya. udah karbohidrat, sayur sop. Ya, sopnya ada ayamnya pasti, Ada. ada wortelnya ya. Jadi memang sudah bagus nih ya. Ditambah lagi pakai telur. Telurnya direbus ya, Telurnya rebus. Iya. Tidak digoreng. Buahnya Buahnya tadi apa ya? Melon kok nggak salah. Melon ya. tapi memang 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya itu diberi susu ya Bu ya. Iya, gini. Sembari meluruskan ya. Oh berarti ini salah ini. Iya. Betul. 4 sehat 5 sempurna itu hanya ada di tahun dulu sekali. tahun dulu. Betul. 2013 kita sudah mulai berganti menjadi pedoman gizi 13 pedoman gizi seimbang. Oh. Gitu. Jadi bukan hanya 4 sehat 5 sempurna nih, tapi harus di 13 pesan pedoman gizi seimbang ini sudah ada aktivitas fisiknya juga, kita atur juga pola makannya seperti itu. Tidak hanya 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat makan makanan tadi ya yang sudah disebutkan ditambah dengan susu. Betul, itu memang zaman dulu. Yeah. Tapi kalau sekarang ya menjadi 13 pedoman umum gizi seimbang. Itu banyak sekali item-itemnya di situ, termasuk penggunaan gula, penggunaan garam, seperti itu. Iya. Gitu. Jadi memang untuk sehat itu memang harus ini ya, memperhatikan apa ya, kandungan-kandungannya Iya, tadi ya, dan Bu. banyak item-itemnya ya. Masya Allah, kadang kan kita hanya makan, ada makan ya, penting iya. kenyang. Betul. Jadi ini kayaknya setelah ini Mbak Kaira kan sudah tahu ya. Habis ini makannya menjadi lebih sehat lagi. Tadi sudah bagus, nanti lebih ditingkatkan Iya, lagi. sudah ya, untuk suka makan sayur juga di rumah juga, orang tua juga sudah menerapkan ya. Iya. Jadi untuk senantiasa anaknya memakan makanan yang bergizi seperti betul, itu. sudah disiapkan nih. Ya, beruntungnya nih Mbak Kaira ini. Baik Bu, ini kadang tuh ada loh orang tua itu, ini kok misalnya ada tetangga yang agak nyinyir anaknya. Iya, betul. Bu, anaknya kok kurusan. Ini sebenarnya makannya makanan bergizi enggak? Padahal ternyata sudah diberi makanan yang bergizi sesuai porsi juga. Hanya saja kok ya memang berat badannya segitu-segitu saja, Bu. Ini bagaimana ya, Bu ya? Iya, jadi
kadang ada stigma orang yang anaknya kurus nggak diopain nih, istilahnya seperti itu. Padahal orang tuanya sudah mati-matian memberikan makanan yang sehat, makanan yang seimbang. Ada yang makan sedikit tapi gemuk, Bu. langsung gemuk, iya. Ibu nyindir saya. Tidak. Jadi gini, kita sudah memperhatikan nih gizinya ya. Jadi sudah ada protein, sudah ada karbohidrat dan lain sebagainya. Cuman kita lihat lagi, apakah anak ini ada infeksi atau ada penyakit yang lain penyerta yang menyertai. Kenapa sih ini anak tidak bisa naik berat badannya? Kenapa naiknya siapa tidak tahu ada optimal? penyakit. Betul, Oh, karena iya. kalau dari makanan kita bisa mengontrol jumlahnya seperti apa dan bagaimana, apa saja yang disajikan. Tapi kalau untuk penyakit, kalau tidak kita periksakan ke dokter atau kita tidak tahu ya, kita tidak ronsen dan lain sebagainya, pemeriksaan lebih lanjut, itu kita tidak akan lihat karena biasanya tidak tampak nih dari luar gitu. Kalau tampak dari luar mungkin kayak batuk pilek cepet penanganannya. Cuman kadang beberapa anak-anak yang gizinya kurang atau tidak naik atau naiknya seret nih kayaknya, nah itu harus kita periksakan. Iya, Kalau jangan zaman tahu. dulu tuh katanya ada cacingnya itu Ya. Bu. Bener Bu, dimakan cacing. Makanannya dimakan cacing. Oke, jadi memang ada Bu, kita pemberian obat cacing. Kenapa kita juga berikan obat cacing setiap 6 bulan sekali? Kenapa? Biar makanannya ternutrisi dengan benar, maksudnya tercerna dengan baik di dalam tubuh. Kalau enggak, kayak ngopeni cacing ya di dalam gitu. Jadi makanannya nutrisinya hilang dimakan cacing, istilahnya seperti itu. Itu sih benar Bu. Jadi emang ada seperti itu, makanya dari puskesmas juga kita ada pemberian obat cacing untuk semua anak-anak. Itu jadi biar tidak istilahnya apa ya, cacingan Tidak gitu. cacingan ya. Betul. Kayaknya dapat ya? Pernah makan obat cacing ya? Iya, pernah dapat. Gitu. Selain itu kenapa sih anak-anak ini tidak naik berat badannya atau memang sudah makannya banyak, kemudian juga tidak ada penyakit, kenapa kok masih kurang? Nah itu bisa dilihat lagi juga dengan aktivitas fisiknya. Oh, Ya, jadinya dia aktivitas- kalau di kelas mungkin cuma di kelas, nggak lari-lari, nggak Ya, main sama aktivitas fisik yang berat, misalkan dia atlet lari atau atlet sepatu roda, itu kan memerlukan energi yang cukup besar. Iya. Ya, karena harus panas-panasan di lapangan, muterin lapangan setiap kali latihan. Nah itu kita harus perhatikan juga. Kalau memang aktivitas fisiknya tinggi, ya makanannya juga harus ditambah dong. Kalau enggak nanti kayak Iya. impas gitu ya Bu ya. Iya, jadi hilang kemakan Aktivitas aktivitas tadi, gitu. ya. Jadi ya nggak ada yang jadi daging, maksudnya nggak ada yang masuk ke tubuh, maksudnya jadi naik berat badannya juga naiknya susah gitu, karena ya makannya cuma sehari 3 kali dengan aktivitas fisik yang super, maksudnya banyak sekali, terpapar panas, terpapar apa-apa, nah seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan makanannya yang bergizi itu. Iya. Sebenarnya makanan bergizi itu sudah bagus, sudah masuk ke dalam tubuh kita ya. Mungkin ada faktor-faktor lain itu Betul. tadi ya Bu ya, yang Betul. perlu kita selidiki kenapa. Iya, tidak bisa hanya dari makanan kita menyalahkan makanan ini, kenapa sih makanannya kok nggak jadi gitu, tidak bisa ya. Nanti pusing Memang sendiri Iya. menghitung kalori, protein. Iya, betul. Nanti malah nggak jadi makan. Ditimbang-timbang. Kayak gitu, Baik. ya. Kalau Kaira sampai saat ini, Kaira sudah merasa nggak kalau makanan yang setiap hari aku makan gitu sudah bergizi gitu? Ya sudah sih. Sudah. Jadi kan kalau Kaira ini kan makan kalau pagi di rumah. Iya. Kalau di Siang sekolah, di siangnya kan di sekolah. sekolah. Kalau di sekolah tidak ada susu, adanya air putih. Tapi insya Allah kalau di sekolah ya ada nasi, sayur, lauk, dan di akhirnya ada buah ya Buah, Kaira ya. iya. Hanya memang tidak dikasih susu, jadi tidak sempurna. Ya Oke. sempurna ya. Jadi kalau untuk susu nih ya Bu, untuk anak-anak susu itu hanya penambah. Penambah saja. Penambah. Baik. Bukan yang harus setiap kali makan harus ada susu, tidak. Karena Tidak. justru makan dari proteinnya dia itu susu sudah mengcover semua di susu seperti itu. Baik. Kalau proteinnya bagus, karbohidrat dan lainnya seimbang, tanpa susu pun juga bagus kok. Jadi susu itu seperti tambahan saja. Kalau memang setiap hari biasanya minum susu ya nggak masalah gitu untuk tambahan energi gitu. Biasanya kan kalau porsi pagi itu juga berbeda dari siang ya. Jadi Kalau pagi makannya banyak atau sedikit Kaira?
Kadang banyak, kadang Sedikit ya. Kalau buru-buru, kalau buru-buru segera telat itu manu ya, makanya dikit cepet-cepet. Oke. Jadi kalau pagi itu biasanya anak-anak cenderung ke porsinya lebih sedikit, nanti siang lebih banyak. Nah, Siang lebih banyak, Kaira nanti makannya banyak. Iya. Dengan porsi yang sedikit itu ditambah dengan susu jauh lebih bagus, gitu aja sih. Baik Ibu Tiara sama Kaira ya. Terima kasih nih sampaikan karena sudah hadir di studio podcast. Tapi sebelumnya barangkali Ibu Tiara ada yang ingin disampaikan. Mungkin tadi waktu pembahasan kita ada yang belum tersampaikan, bisa disampaikan ke sobat PK di rumah. Ya. Tuh, jadi gizi sendiri itu ada 4 pilar gizi seimbang ya. Yang pertama pemenuhan makanan yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua adalah perilaku hidup sehat. Yang ketiga adalah aktivitas fisik dan yang keempat adalah menimbang atau mengukur berat badan secara teratur gitu. Baik, itu 4 pilar ya. Untuk makanan yang beragam memang harus semuanya ada dan lengkap karena tidak ada satu makanan pun ya yang memiliki kandungan yang lengkap. Kemudian dari perilaku hidup sehat ya itu juga berpengaruh terhadap gizi karena adanya penyakit, infeksi tidak bisa juga menjadikan berat badan menjadi naik atau justru seret itu tadi. Perilaku hidup sehat dengan misalkan gosok gigi sehari 2 kali pada waktu setelah makan atau misalkan juga mandinya rutin seperti itu kan bisa mencegah ya adanya penyakit atau adanya infeksi. Gitu Betul. ya. Yang ketiga itu ada aktivitas fisik di mana memang aktivitas fisik diperlukan ya. Olahraga atau minimal ada kegiatan lah. Jangan terus sampai sama sekali tidak ada karena kalau sama sekali makan tidur ya. Jadi kalau sama sekali tidak ada pasti akan menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian adalah menimbang dan mengukur berat badan secara teratur ya. Jadi kita kontrol secara teratur. Ketika nimbang ternyata kok beratnya betul, iya. Langsung besoknya segera diet. Iya. Kalau anak-anak sih biasanya kita lebih banyak ke menambah berat ya, karena biasanya juga nggak doyan makan kayak gitu. Ya, terus banyak makan cemilan Iya, tadi itu ya. Terus kemudian kan bagaimana dari 4 pilar itu bisa menjadikan anak-anak ini atau generasi yang sekarang ini menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas dan terus berkembang sampai nantinya. Amin. Gitu. Ya. Kaira, yuk kasih motivasi untuk sobat PK di rumah nih gimana biar seusia kalian ya, seusia Kaira ini senang makan makanan bergizi. Iya. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi ini ya dapat menjadi motivasi yang kuat dalam mengadopsi pola makan yang seimbang dan memilih makanan yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ikan hiu makan tomat. Setelah makan lanjut berenang. Agar tubuh sehat dan kuat, yuk makan dengan gizi seimbang. Baik. Bagus sekali. Juga. Oke, terima kasih Ibu Tiara, terima kasih Kaira ya sekali lagi sudah hadir di studio podcast. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali. Iya. Baik sobat PK yang ada di rumah, sudah tuntas ya kebersamaan kita bersama dengan Ibu Tiara dan juga Kaira di Serambi Kota Barat Podcast. Nantikan program Serambi Kota Barat Podcast lainnya. Dan akhirnya saya, kemudian Ibu Tiara, Kaira pamit dari studio podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.